Bagaimana dampak sektor retail akibat pelemahan daya beli masyarakat? Langsung saja kita akan mengulas dengan lengkap bersama dengan Ibu Fety Kwartati, Direktur Utama PT Sarinah Persero. Selamat siang Bu Fety. Selamat siang Mbak Sasa. Terima kasih sudah hadir di Studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Bu Fety, kita tahu saat ini sudah masuki menjelang akhir tahun, kuartal 4 2024. Sejauh ini bagaimana Anda mereview kinerja dari PT Sarinah Persero? Baik. Kebetulan sekali memang Sarinah pasca transformasi kita melihat banyak sekali progres ya, baik dari sisi fisik maupun juga dari sisi kinerja keuangan. Sarinah sendiri ada beberapa pilar, yaitu pilar retail, pilar properti dan juga pilar trading. Dan kita lihat so far 2024 ini ada peningkatan overall dibanding dengan 2023. Dan ini tentu sejalan dengan strategi yang kami lakukan ya pasca transformasi, dan kita melihat sampai akhir tahun ya prognosa full year 2024 bisa mencapai target dari sisi top line ya maupun juga dari sisi bottom line. Oke, tadi Anda katakan ada beberapa pilar gitu ya Bu, retail, properti dan juga trading. Nah, ketiga ini sejauh ini performanya seperti apa Bu masing-masing dari sektor ini? Kalau kita lihat memang Sarinah core bisnisnya adalah di retail, itu pun juga yang dilakukan dalam program transformasi mengembalikan Sarinah menjadi retailer ya seperti di awal. Nah, retail sendiri kalau kita lihat dari sisi traffic ya, traffic yang sudah cukup tinggi di tahun 2022, kemudian normalize di 2023, dan di 2024 ini kita lihat ada peningkatan sekitar 20%, dan ini terus menunjukkan kenaikan di conversion rate. Jadi sales conversionnya juga meningkat dari yang sebelumnya masih di bawah 3%, dan sekarang sudah hampir 5%. Nah, sejalan dengan conversion rate tersebut, tentu productivity per square meter di retail juga meningkat. Ini terlebih-lebih setelah ada perubahan dari sisi product assortment, dari sisi segmen, kemudian marketing strategi ya, dan ini membuat sesuai dengan inline. Dan di pilar-pilar lain ya sebagai penopang seperti trading maupun juga properti, ini seiring dengan waktu sambil juga memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan ya, terutama properti kami mempunyai ruang-ruang persewaan, ini pun juga sudah mulai terisi ya, dengan Sarinah bergabung dalam member in journey, beberapa office digunakan juga oleh member in journey, sehingga in journey bisa jadi satu dalam hal office sehingga memudahkan dari sisi koordinasi. Untuk retailnya sendiri Bu, di tahun 2024 ini apakah tantangannya sama dengan tahun sebelumnya, karena tadi Anda katakan peningkatannya cukup signifikan ya Bu? Tantangannya masih hampir sama karena memang pasca COVID ya masih ada beberapa yang harus catch up ya. Tapi dalam hal retail Sarinah, karena memang pasca transformasi ini kami very clear membuat Sarinah menjadi sentra dari produk-produk lokal dan UMKM. Jadi tantangan yang sekarang kami hadapi lebih kepada makroekonomi seperti pasca pemilu, dan juga memang tren dari pola belanja masyarakat yang sudah juga mengarah ke digital. Tapi dengan menjadi sangat spesifik di local product dan UMKM ya, dengan unique selling point tersebut, Sarinah masih tetap bisa menjadi pilihan atau destinasi yang kita lihat dari sisi retail. Dulunya lebih banyak yang mature dan turis, sekarang ini 75% visitor Sarinah adalah anak-anak muda yang mereka hangout, makan, melakukan social activity, dan juga tentu berbelanja. Dan ini yang tantangan berikutnya, bahwa strategi yang digunakan harus pas untuk anak-anak muda yang mungkin saat sebelum transformasi tidak terlalu difokuskan. Kalau tadi Anda katakan 75% gitu ya masyarakat khususnya anak muda berkunjung ke Sarinah, tapi kalau dari segmentasi Sarinah sendiri spesifikasinya ini seperti apa sih Bu? Ya memang kami juga masih terus melakukan koreksi dan juga revisi. Segmen yang disasar Sarinah adalah kelas B dan juga A ya. Nah, anak-anak muda pun juga terbagi, ada yang di kelas ABC tentunya. Saat ini yang banyak menjadi visitor Sarinah adalah di middle class, ya, di mana middle class ini sebenarnya
sangat sweet pot, ya, besar ceruknya, tapi memang harus punya keunikan. Dan Sarinah lakukan adalah memberikan experience atau juga journey di mana Sarinah bisa menjadi beberapa fungsi ruang, ya, selain ruang belanja juga menjadi ruang sosial, ruang budaya, ruang maya dan juga ruang gaya. Nah, inilah yang menjadi kombinasi sehingga Sarinah Tamrin khususnya bisa menjadi destinasi pilihan anak-anak muda untuk mampir. Oke, Bu Feti.